Kita sekarang di mana nih yang tepatnya yang? Kita lagi di Bukian, sekarang kita lagi mau lihat untuk proyek pembangunan rumah berikutnya, rumah di atas sawah. Saya sih percaya ini bisa jadi tempat yang bagus banget karena memang view-nya udah bagus. Adem ya Bu ya. Hai guys, welcome back to our YouTube channel Titi dan Tian dan di Villa Impian Papa Tian. Nah, kita udah mempunyai gambar arsiteknya, gambarnya udah ready. Kemudian tahap berikutnya adalah ya dari gambar konsep itu kita harus bikin RAB atau hitungan. Jadi kadang-kadang ya gambarnya udah bagus, ketika dihitung ternyata aduh budgetnya jadi mahal banget gitu. Atau apa harus diubah-ubah dikit. Nah itu wajar, itu nggak apa-apa di tahap ini. Nah ketika semuanya udah fix, udah ada RAB, kita langsung masuk tahap yang paling exciting, yaitu tahap pembangunannya. Nah di tahap pembangunan ini sebisa mungkin semuanya tuh apa ya, jangan sampai miss dari sisi waktu dan dari sisi budget. Karena sekalian pembangunan ini udah mulai dicor pondasi, naik struktur dan segala macam, sebisa mungkin tuh jangan sampai berhenti. Karena kalau misal berhenti nanti menjadi mangkrak atau terbengkalai, nanti jadi rusak. Jadi ini emang tahap yang harus diperhitungkan dengan baik. Dan juga faktor cuaca. Sebisa mungkin mulai pembangunannya jangan di musim hujan. Karena nanti semua proses pembangunan ini akan terganggu dengan cuaca hujan. Terutama kalau misalnya kita lagi ngecor, nggak boleh sampai berhenti, apalagi kena hujan. Jadi kita mulai pembangunannya di musim panas. Nih, kita lihat ya, proses dari awalnya. Setelah gambar dari arsitek sudah siap, kita bisa langsung memulai proses pembangunan. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah mendapatkan air. Kita menggali sumur bor dengan kedalaman 30 meter, kemudian keluar air bersih. Airnya sangat bersih dan cukup deras guys. Selanjutnya, kita menguruk tanahnya agar levelnya sama dengan jalan, supaya mobil proyek bisa masuk ke lahan. Selanjutnya, kita butuh listrik. Maka dari itu, kita membangun pos monyet agar bisa menarik kabel PLN supaya listrik bisa nyala. Setelah itu, patok-patok ditanamkan di atas tanah yang berfungsi sebagai pembatas, supaya kita mengetahui mana batas tembok, batas tanah, dan batas lainnya. Kemudian, patoknya ditempeli dengan kayu, sehingga kita bisa melihat dengan jelas area yang akan dibangun. Besi datang. Besi ini akan dipakai untuk membangun pondasi. Oh ya guys, besi ini salah satu material yang harganya cukup tinggi, dan harganya naik setiap tahun. Kemudian tanah dicangkul dan dibikin lubang-lubang untuk pondasi. Pondasi yang digunakan adalah bor pile sedalam 5 meter dan pondasi cakar ayam. Besi ini dirangkai sedemikian rupa untuk membuat tulang-tulang untuk dimasukkan ke dalam lubang pondasi tadi sebagai struktur. Nah, ini yang namanya pondasi bor pile. Kemudian, pasir, batu kerikil, dan semen dicampur untuk menghasilkan adonan beton. Lalu, adonan itu dimasukkan ke dalam lubang yang sudah berisi tulang besi itu. Dan kemudian ditusuk-tusuk supaya di dalamnya menjadi rata. Setelah beberapa hari, pondasi bor pile-nya sudah kering. Kemudian, lanjut membuat galian untuk pondasi cakar ayam. Galian itu dibuat di mana terdapat titik-titik bor pile yang sudah kering. Sekarang, situasi proyek terlihat sangat berantakan. Selanjutnya, besi dirangkai menjadi kotak-kotak yang akan digunakan untuk tulang pondasi cakar ayamnya. Material datang lagi. Kita membutuhkan sangat banyak pasir dan kerikil. Diaduk menjadi adonan beton, kemudian dialirkan ke dalam lubang-lubang yang sudah berisi tulang tadi. Inilah yang akan menjadi pondasi cakar ayamnya. Tinggal kita tunggu sampai keras. Setelah sudah jadi dan mengeras, kita bisa lanjut untuk proses berikutnya, yaitu membuat pondasi batu kali dan pasangan batako agar terlihat bagian-bagian ruangan dengan jelas. Lalu, tanah diuruk ke dalam bagian-bagian ruangan itu agar levelnya menjadi rata. Pipa datang. Pada saat ini, kita sudah harus memulai untuk menanam pipa-pipa untuk aliran plumbing. Setelah pipa tertanam, kemudian ditutup dengan pasir agar menjadi rata. Pada saat ini juga, waktunya untuk menyemprot dengan cairan anti rayap. Lalu lantai yang sudah rata ditutup dengan semen dan ini akan menjadi dasar untuk mengecor plat lantai. Kalau plat lantai sudah selesai dicor, hasilnya akan terlihat seperti ini. Terlihat bagian dari ruangan-ruangannya. Nah ini kita tuh sebagai pendatang di sebuah desa, itu tuh biasanya pasti ada tata caranya kan? Iya, izin atau apa itu gimana tuh? Agak beda sih, gue nggak tahu, makanya gue juga penasaran. Nah, ya karena kita sebagai pendatang, tentunya kita harus bertanya kepada
orang yang mengerti. Nah, dari situ kita ketemu dengan kepala Banjar. Nah, kalau di Bali nih kayaknya kepala Banjar nih semacam kepala RT atau RW gitu kali ya. Gue nggak terlalu share juga. Teman-teman kalau ada orang Bali bisa tulis di komen sebenarnya kepala Banjar itu seperti apa sih? Apa seperti RT RW atau kelurahan atau apa? Dan kita bertemu dengan Pak Made, kepala kewilayahan atau kepala Banjarnya yang akan menjelaskan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban kita sebagai pendatang yang akan tinggal di desa tersebut. Hey guys, nah sekarang saya sedang bersama Pak Made Astawa. Nah, Pak Made Astawa ini adalah kepala kewilayahan untuk daerah sini gitu ya. Selaku Pian Banjar Dinas yang disebut kalau di sini kepala kewilayahan. Seandainya ini ada orang luar yang mau tinggal di rumah kami atau di wilayah kami, itu kesepakatan daripada desa kami itu sudah welcome untuk menyambut daripada tamu-tamu yang ada untuk tinggal di sini, dan kebetulan sama-sama kita welcome untuk menyambut. Dan kedua, tidak ada istilahnya ada sebuah peraturan yang baru, itu tidak mungkin lagi karena itu sudah kuat dari dulu itu. Dan masalah daripada tatanan kehidupan di masyarakat kami itu mungkin dari nenek moyang kita dari dulu. Perlu diketahui masalah adat istiadat yang ada di Banjar kami ini, dan kebetulan masyarakat yang terpencil, makanya kita tidak terlalu banyak mengomentari masalah adat istiadat karena itulah yang penting kita sama-sama enak tinggal di lingkungan tersebut. Kalau ada orang tinggal atau membeli sebuah lahan dan langsung di tempat tinggal di wilayah kami, yang pertama, masalah daripada kewajiban tidak terlalu besar, yaitu 1,5 juta seperti yang saya katakan tadi, 1,5 juta per tahun, dan tanggung jawab daripada warga kami yaitu memberikan sebuah perlindungan penuh supaya kalau ada orang yang beli atau mau tinggal di wilayah kami itu supaya dapat perlindungan. Kalau ada umpamanya besok ada permasalahan, kita semua daripada masyarakat kami itu bertanggung jawab sepenuhnya daripada keamanan di wilayah tersebut. Kalau subak itu sudah ada menyendiri dia. Kalau ada pembeli atau orang yang tinggal itu adalah sudah masing-masing punya kontribusi untuk ke subak itu, makanya Banjar atau subak itu harus sama-sama bersinergi, dan kedua tidak ada yang saling berkeberatan begitu. Nah, itu tadi dari Kepala Banjar informasinya seperti itu. Nah, sekarang tahap pengecorannya udah selesai, tahap pengecoran lantai udah selesai, dan kita kebetulan ada waktu nih. Kita ada waktu dan kita datang ke Bali untuk ngecek. Kita penasaran juga karena kita udah lama juga nih nggak ngecek proyeknya seperti apa, dan kita mau lihat sekarang seperti apa situasi di proyek. Kita sekarang di mana nih yang tepatnya yang? Kita lagi di Bukian, sekarang kita lagi mau lihat untuk proyek pembangunan rumah berikutnya, rumah di atas sawah. Di atas sawah. Nah, sekarang kita udah sama tinggal nih. Papa, mana Papa? Papa mana papahnya? Tuh Papa. Halo Papa, gimana Papa? Excited Pak? Ya, bagus. Seru ya? Jalan lancar. Nah, ini view-nya di sini ya. Nah, ini Pangakan nih tetangga. Pangakan tetangga nih. Halo Bu Susi. Nah, Bu Susi dan tim ya. Halo. Nah itu udah nggak usah ditanya, itu semua kenal. Pak Jeffrey. Jadi kita sekarang mau ke site-nya ya. Let's go. Kalau waktu itu kan guys semua taunya kita baru lihat tanah kosong gitu ya. Kita baru milih-milih beberapa lokasi waktu itu. Kalau di flashback, akhirnya kita ketemu lokasinya yang bagus ya Pap ya. Ya, ini lokasi bagus banget. Kita lihat ya. Ini jadi di sebuah desa di Gianyar, Bali. Nah, oh, udah dicor. ini dia, lihat view-nya seperti ini. Jadi progres gimana Pak? Jadi lantai dasar dulu kita slab, cor slab. Setelah itu selesai, kita baru masuk kolom-kolom. Habis kolom baru kita siapin untuk di lantai 2-nya. Jadi turun ke bawah bangunannya Tian apa naik? Ya, dari parkiran lurus terus bangunan rumahnya ngikutin kontur tanahnya. Ini soalnya dari besi, gengs. Jadi kita parno. Ini udah dibeliin Papa Boots. Jadi gimana Mas kita pertama?
naik. Ini berarti sini tembok semua nih. Tembok ya? semua Mbak. Jadi posisi kita sekarang ada di sini, di dalam area servis. Iya. Terus nanti nge-view-nya ke sana apa ke sini ya? Itu yang L. Situ sama sini ya. L. Tantangannya apa Bu Susi bangun di sini? So far sih belum ya, kan baru mulai start, jadi belum terlalu kelihatan. Tapi saya sih percaya ini bisa jadi tempat yang bagus banget karena memang view-nya udah bagus. Adem ya Bu ya. Nah, sekarang kita mau coba lihat ruangan-ruangannya seperti apa. Nah, ini pintu masuknya nih. Masuk. Nah, ini living roomnya, view-nya seperti ini. Nah, ini dia emang kita ambil tanah ini karena sawahnya Pangakan ini the best banget. View-nya bagus banget. Jadi ke arah sini view utama dari dalam rumah. Nah, ini living room. Jadi kalau misalnya pagi-pagi bangun langsung lihat hijau dari kamar master bedroom, juga langsung lihat sawah, lihat hijau dan sawahnya bagus banget. Apalagi kalau misalnya nanti jadi kuning semuanya. Nah, nanti mau dipasang kolam renang juga. Kolam renang rencananya mungkin di sekitar lahan bawah sini. Kelihatannya mungkin sekitar area sini atau gimana supaya tetap dapat view ke sawah. Nah, ini tanah luasnya ada 1.500 meter persegi, 15 area ke bawah. Jadi emang rumah yang dibangun hanya 300, jadi 1.200 lebihnya lagi dibiarin sebagai area kebuka untuk nanam tanaman, untuk bertani, berladang, nanti dibikin pohon-pohon besar, dan lain sebagainya. Karena kalau misalnya di Jakarta, mau punya kayak begituan kayak agak susah. Nah, ini pas banget, kita dapat tanah sawah yang bagus, di sebelah situ yang hutan, jadi kita bisa explore, membuat area sini suasananya itu benar-benar kayak suasana di alam. Dan ini sesuatu yang baru lagi deh buat proyek pembangunan rumah. Proses pembangunan berlanjut. Setelah plat lantai dasar selesai dicor, kita lanjut untuk membuat tiang-tiang kolom. Tiang-tiang besi yang sudah dibentuk rangka ditanamkan ke lantai dasar. Kemudian dibungkus dengan papan triplek sehingga berbentuk kotak sesuai dengan ukuran kolomnya. Tiang ini tingginya menyesuaikan dengan tinggi bersih dari lantai dasar ke plafon, yaitu 3 meter. Setelah itu, tiang tersebut diisi dengan adonan beton, dimasukkan hingga penuh dan rata. Pengecoran sebaiknya dilakukan ketika musim cuaca sedang cerah dan tidak hujan agar hasilnya bisa maksimal. Setelah beberapa hari, tiangnya sudah kering. Dan hasilnya seperti ini. Proses pengecoran kolom ini harus sempurna, tidak boleh ada keretakan atau kekurangan. Karena tiang kolom ini akan menjadi penopang utama beban bangunan lantai 2 dan atapnya. Setelah kita cek dan tiang itu sudah sempurna semua, maka kita bisa lanjut untuk melakukan pengecoran lantai 2. Nah, sekarang lagi di Pukian, lagi melanjutin proyek dan rencana mau cor lantai 2. Dan sekarang udah sama Pak Jeffrey. Nih Pak Jeffrey. Pak, bisa ceritain nih proyek sekarang udah sampai mana? Proyek ini sudah mulai di struktur. Semua fondasi untuk lantai bawah sudah selesai semua. Ini kita lagi melakukan pembersihan untuk di lantai atas. Mudah-mudahan minggu ini sudah bisa dilakukan pengecoran. Ini semua untuk lantai di atasnya, lantai 2. Kalau pondasinya di sini pakai pondasinya apa, Pak? Pakai borpile. Borpile? Borpile dengan kedalaman 6 meter, terus ada pile cap-nya. Terus juga untuk lantai kita cor semua supaya bisa tapaknya bisa jadi satu, tidak sampai ambles ke bawah. Kalau misalnya di tanah sawah kayak gini, yang tantangannya apa sih, Pak, kalau mau ngebangun? Tanahnya karena ini tanahnya tanah liat, bekas sawah, terus juga bergerak, jadi ya borpile-nya itu kita perlukan itu. Kalau air gimana, Pak? Air di sini, Pak, sumur? Air sumur bagus, nggak ada masalah. Bagus. Berapa dalam? 70 meter. 70 meter? Ya. Oh, dalam juga ya? Ya. Oke. Nah, ini ada sesuatu yang menarik. Ada sebuah tembok yang besar yang akan berada di posisi di bawah dengan level tanah. Alias, tembok ini berhadapan langsung dengan tanah. Sehingga tembok ini nanti bisa terekspos dengan banyak air dan bisa bocor. Jadi, harus dikasih lapisan waterproofing yang maksimal. Dia lagi ngerjain apa nih, Pak?
Ini lagi pemasangan membran untuk waterproofing karena ini retaining wall-nya, tanahnya ini permanen cukup tinggi sampai mungkin sekian. Tanahnya sampai segitu ya? Ketinggiannya karena rata dengan jalan. Jadi ini tanah ini supaya tidak air tidak rebes. Jadi ini kita pasang waterproofing dengan sistem membran. Nah ini yang lagi dikerjain ya. Ini adalah bahan untuk membrannya, untuk waterproofingnya. Kayak karet ban ya? Ya seperti ini, tapi ini adalah aspal. Oh, Jadi perlu pemanasan. oke. Lingkut ya. Ini ada apa ya? Ada serat. Kayak benang nilon dulu. Oh, 3,0 ini. Ini ada. biasa emang dipakai buat apa Pak selain bangunan gini? Didak ya? Oh, oke. Nah ini adalah nutup sambungan-sambungan dengan menggunakan lingkut yang dipanasin supaya air tidak sampai remes ke sambungan-sambungan. Di tahap ini pembangunan memang harus dilakukan dengan maksimal agar tidak terjadi kerusakan di kemudian hari. Nah kan sekarang pembangunannya udah berjalan nih, tapi kita belum memutuskan soal lokasi kolam renang, bentuk kolam renang, bahannya, semuanya seperti apa nih? Iya, karena sekarang ini adalah waktunya harus untuk menentukan kolam renangnya seperti apa. Mumpung lagi pada ngecor nih, mumpung lagi pada bikin struktur. Karena kolam renang termasuk dari kerjaan struktur. Nah itu dia, kita belum tahu nih. Banyak mau. Kita harus konsul kita harus konsul dengan ahlinya gitu ya. Ya oke lah, oke guys, pokoknya intinya begitu. Nanti di video berikutnya kita akan lihat gimana cara kita menentukan posisi kolam renang dengan ahlinya. Tonton terus di video seri Villa Impian. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share YouTube channel Titi dan Tian ya. Sampai ketemu lagi di Villa Impian papanya Tian. Bye-bye.